Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Boruto dan teman-temannya tiba-tiba menemukan diri mereka berada di masa depan. Pemandangan yang mereka lihat di depan mata mereka benar-benar menghancurkan hati. Desa Konoha telah berubah menjadi abu, reruntuhan yang tak lagi menunjukkan kehidupan seperti yang mereka kenal. Lebih mengerikan lagi, di tengah kehancuran itu, sebuah pohon raksasa menjulang tinggi. Akar-akarnya mencengkeram tanah yang dulunya menjadi rumah mereka. Itu adalah pohon dewa. Boruto menelan ludah, mencoba memahami situasi yang terjadi. Ini bukan mimpi, kan? Suaranya bergetar saat melihat betapa suramnya masa depan yang terbentang di hadapannya. Sarada, yang berdiri di sampingnya, mengepalkan tangan dengan kuat. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Konoha, semuanya hilang. Mitsuki menatap ke arah pohon dewa dengan ekspresi serius. Ada sesuatu yang aneh di sini. Rasanya, ada cakra yang sangat kuat berasal dari pohon itu. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan, mereka melihat sosok-sosok yang seharusnya tidak ada di sana. Orang-orang yang seharusnya telah lama mati kini berdiri di depan mereka, dengan mata kosong dan gerakan kaku seperti boneka yang dikendalikan. Boruto terkejut saat menyadari siapa yang ada di antara mereka. Ayah. Ibu. Tidak mungkin mereka bisa hidup kembali seperti ini. Naruto dan Hinata berdiri di sana, tetapi bukan dengan ekspresi hangat yang biasa Boruto kenal. Mata Naruto telah berubah menjadi rinengan, dan tubuh mereka memancarkan aura yang tidak wajar. Mereka adalah mayat hidup yang dikendalikan oleh pohon dewa. Sementara itu, Sasuke terpaku di tempatnya, tubuhnya gemetar saat melihat siapa yang berdiri di hadapannya. Itachi. Bisiknya pelan. Kakaknya yang telah lama mati, kini berdiri di hadapannya dalam kondisi yang sama seperti Naruto dan Hinata. Kakashi dan Obito, yang berdiri tak jauh dari mereka, juga tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Rin, suara Kakashi bergetar saat melihat sosok sahabat lama mereka hidup kembali. Di atas reruntuhan, Otsutsuki tertinggi muncul dengan ekspresi penuh kepuasan. Lihatlah kalian semua, betapa menyedihkannya manusia yang terjebak dalam kenangan masa lalu. Aku ingin melihat bagaimana kalian menghadapi orang-orang yang kalian sayangi. Bisakah kalian membunuh mereka, atau justru membiarkan diri kalian dihancurkan oleh perasaan? Momoshiki tertawa kecil. Menarik sekali, sekarang mereka tidak bisa berpikir jernih lagi. Ini akan menjadi tontonan yang menyenangkan. Tiba-tiba, Naruto yang dikendalikan oleh pohon dewa bergerak. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan Boruto dengan Cho-Odama Rasengan di tangannya. Kau tidak akan bisa mengubah masa depan, Boruto. Terimalah takdir ini. Boruto, yang masih diliputi kebingungan dan emosi, langsung bereaksi dengan membentuk Rasengan raksasa miliknya sendiri. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi, Ayah. Aku akan menyelamatkanmu. Dua bola cakra raksasa bertabrakan, menyebabkan ledakan dahsyat yang membuat mereka berdua terpental jauh ke belakang. Boruto terengah-engah, sementara Naruto hanya berdiri diam, seolah tidak merasakan dampak apapun. Boruto menatap ayahnya dengan mata penuh kesedihan. Ayah, ini benar-benar kau? Aku tidak bisa percaya ini adalah masa depan yang kau inginkan. Hatiku hancur melihatmu seperti ini. Naruto yang dikendalikan hanya menatapnya tanpa ekspresi. Boruto, kau tidak mengerti. Masa depan ini adalah sesuatu yang tidak bisa kau lawan. Boruto mengepalkan tinjunya. Jika kau dan ibu mati di masa ini, maka Kawaki berhasil dikalahkan. Tapi yang ingin ku tahu adalah, siapa yang melakukan semua ini? Tiba-tiba, Sasuke muncul di samping Boruto, menghentikan serangan Naruto dengan tangan Susanoo miliknya. Boruto, fokuslah. Kita tidak punya waktu untuk memahami semuanya sekarang. Aku membantumu kali ini, tapi setelah ini, kau harus bertahan sendiri. Aku juga punya pertarungan yang harus kuselesaikan. Boruto melihat Sasuke yang kini sedang bertarung melawan Itachi. Dia mengerti, ini bukan hanya tentang dirinya,
semuanya sedang menghadapi orang-orang terkasih mereka dalam pertarungan yang tidak mereka inginkan. Momoshiki, yang melihat Boruto mulai ragu, mendengus. "Kau takut, bocah? Kenapa kau menahan diri? Bukankah kau ingin menyelamatkan ayahmu? Atau kau terlalu lemah untuk bertarung?" Boruto menoleh dengan tatapan penuh kemarahan. "Aku tidak menahan diri. Kau juga tahu betapa kuatnya ayahku. Jangan kira aku lupa bagaimana dia mengalahkanmu." Dengan tekad baru, Boruto mengaktifkan karma dan mengeluarkan golem raksasa milik Momoshiki. Tanpa ragu, dia mengarahkannya ke Naruto. Naruto, dengan ekspresi kosongnya, tiba-tiba mengubah matanya dari Sage mode menjadi Rinnegan, lalu menggunakan jutsu kayu untuk menghentikan serangan Boruto. Dengan mudahnya, Naruto menghancurkan golem tersebut dengan Odama Rasengan. Boruto terkejut. Matanya terus berubah, dan dia bisa menggunakan Mokuton? Tidak mungkin. Momoshiki menjawab dengan santai, dia dikendalikan oleh pohon dewa. Elemen kayu adalah kekuatan dasar dari pohon itu, jadi tentu saja dia bisa menggunakannya. Sekarang dia lebih kuat dari biasanya. Boruto menggertakkan giginya. Ini lebih rumit dari yang kuduga. Di kejauhan, Hinata masih berdiri diam, tidak bergerak sedikit pun. Boruto memperhatikannya dengan cemas. "Ibu, kenapa dia hanya diam di sana?" Sebelum Boruto bisa berpikir lebih jauh, Naruto tiba-tiba mengeluarkan Rasen Shuriken magma raksasa. Momoshiki memperingatkan, "Bocah, jangan coba-coba menyerap itu. Itu adalah kekuatan murni dari gunung berapi, dilapisi energi alam pohon dewa. Kau akan berubah jadi abu jika menyerapnya." Naruto melemparkan serangan itu dengan kecepatan luar biasa. Boruto langsung menggunakan Gudodama miliknya untuk membentuk perisai. Ledakan besar terjadi, menghancurkan area sekitar mereka. Bahkan Sasuke dan yang lainnya terkena efeknya. Boruto terduduk, kehabisan napas. "Aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan mengubah masa depan ini." Pertarungan baru saja dimulai, dan masa depan masih bisa berubah, jika Boruto bisa menemukan cara untuk menyelamatkan orang-orang yang ia cintai. Naruto yang dikendalikan oleh pohon dewa memberontak melawan Boruto. Saat itu, ia mengeluarkan Cho Odama Rasen Shuriken berlapis magma dalam ukuran besar dan bersiap mengarahkannya kepada Boruto. Ledakan luar biasa pun terjadi, namun Boruto berhasil menciptakan pelindung dari Gudo Udama miliknya untuk menahan dampak serangan tersebut. Setelah ledakan mereda, Boruto menarik napas dalam dan berkata, "Aku bersyukur mendapatkan kekuatan Gudo Udama ini dari petapa Rikudo. Jika tidak, aku pasti sudah hancur." Naruto, dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba mendekat ke arah Boruto. Kali ini, di tangannya terdapat tombak hitam yang menyerupai milik Otsutsuki. Melihat hal itu, Boruto segera menghunuskan pedangnya untuk menangkis serangan. Bentrokan antara keduanya menciptakan gelombang kejut yang meretakkan tanah di sekitar mereka. Boruto berusaha membaca situasi dan berkata dalam hati, sebagian kekuatannya kini benar-benar menyerupai Otsutsuki. "Aku tidak percaya harus bertarung melawan ayah yang sekuat ini." Tapi yang lebih membuatku bingung, dia sama sekali tidak mengucapkan satu kata pun sejak tadi. Boruto segera mengambil langkah mundur dan mengeluarkan jutsu air untuk menciptakan jarak antara dirinya dan Naruto. Gelombang air mendorong Naruto menjauh, namun tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali bangkit. Melihat hal tersebut, Boruto melapisi pedangnya dengan jutsu Shiden dan menyerang. Namun, tiba-tiba Naruto menghilang dari pandangannya, begitu pula Hinata. Boruto terkejut dan segera mencoba menghubungi Momoshiki dalam pikirannya. "Apa yang terjadi? Apa kau bisa merasakan sesuatu? Kenapa mereka berdua tiba-tiba menghilang?" tanya Boruto. Momoshiki merespons dengan suara penuh keraguan. "Kau benar, bocah. Mereka menghilang begitu saja, tapi aku belum bisa memahami sepenuhnya bagaimana ini bisa terjadi." Boruto segera mencari Sasuke dan yang lainnya. Namun ternyata mereka juga mengalami fenomena serupa. Sasuke mendekati Boruto dan berkata dengan ekspresi serius, "Boruto, ada sesuatu yang aneh di sini."
Aku dan Obito baru saja melihat seseorang dari masa lalu, dan begitu melihatnya, tubuh kami terasa kaku. Kami bahkan tidak bisa bergerak. Boruto mendengarkan dengan saksama, lalu menanggapi, jadi setiap orang mengalami hal yang berbeda-beda. Ini benar-benar membingungkan. Tapi yang pasti, ini semua ada hubungannya dengan pohon dewa. Data dari manusia yang sudah mati sepertinya tersimpan di dalamnya. Begitulah yang dikatakan oleh Momoshiki padaku. Sasuke berpikir sejenak lalu menjawab, jadi, jika kita bisa menghancurkan pohon dewa ini, mungkin kita bisa mengubah kenyataan yang ada. Boruto mengangguk. Bahkan melihat wujudnya saja kita masih belum bisa. Aku tidak percaya ada Otsutsuki sekuat ini. Tapi rencanamu bagus, Paman Kakashi. Aku rasa tidak ada salahnya kita mencoba. Obito, yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara, aku ada sesuatu yang lebih mengkhawatirkan. Fenomena menghilangnya mereka, aku lebih penasaran tentang itu sekarang. Boruto berpikir sejenak, lalu menjawab, Momoshiki mengatakan bahwa Otsutsuki tertinggi ingin melihat kita terpuruk dengan kenyataan pahit ini. Begitu kita mulai menyingkirkan rasa ragu dan siap menghadapi kenyataan, ilusi itu langsung lenyap. Dia benar-benar mempermainkan kita. Tapi aku yakin itu akan muncul lagi. Tidak lama setelah itu, mereka semua mendekati pohon dewa yang berdiri kokoh di balik reruntuhan patung para Kage. Sesampainya di sana, Sasuke melihat banyak retakan di tanah yang mengelilingi pohon dewa. Ia mengamati dengan cermat dan berkata, aku rasa pohon dewa ini berbeda dengan yang kau bangkitkan dulu, Obito. Apa kau juga merasakan hal yang sama? Obito menatap pohon itu dengan ekspresi serius dan menjawab, iya. Ini jelas berbeda. Ukurannya lebih kecil, tetapi auranya terasa jauh lebih berbahaya. Tiba-tiba, dari dalam pohon dewa, muncul naga kayu raksasa yang langsung menyerang mereka semua. Semua refleks menghindar, kecuali Kakashi yang terkena lilitan naga kayu itu. Dalam sekejap, cakra Kakashi tersedot habis, membuatnya kehilangan kesadaran. Boruto yang melihat kondisi Kakashi segera bergerak cepat. Ia menebas naga kayu itu dengan pedangnya dan menarik tubuh Kakashi menjauh dari area bahaya. Melihat kondisi Kakashi yang kritis, Sasuke berkata, serangan tadi benar-benar berbahaya. Kau berhasil menyelamatkannya, Boruto. Tapi saat ini, dia dalam kondisi yang sangat lemah. Boruto mendekati Kakashi dan mencoba menyalurkan cakra Otsutsuki untuk menstabilkan tubuhnya. Aku tidak tahu apakah ini bisa membuatnya sadar kembali, tapi setidaknya, dia selamat dari kematian. Jika aku terlambat sedikit saja, mungkin dia sudah tak terselamatkan. Aku akan memindahkannya ke dimensi lain agar bisa pulih dengan aman. Boruto kemudian mencoba membuka portal Jikukan Ninjutsu dengan kekuatan karmanya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Portal tersebut tidak bisa terbuka. Ia mengerutkan dahi dan berkata, ada apa ini? Kenapa aku tidak bisa mengakses Jikukan Ninjutsu? Sasuke yang melihat itu segera menoleh ke Obito dan bertanya, Obito, coba kau gunakan Kamui. Apa kau bisa berpindah dimensi sekarang? Obito mencoba, namun hasilnya sama. Kamui tidak bisa digunakan. Sasuke menghela napas dan berkata, aku mengerti sekarang. Kata-katamu sebelumnya benar, Boruto. Kita tidak bisa kabur dari sini. Ini adalah masa depan, dan itu berarti akses kita ke masa lalu terputus secara otomatis. Kita benar-benar terjebak di sini. Boruto berdiri di depan pohon dewa yang semakin membesar, cabang-cabangnya menyebar ke seluruh penjuru, seolah-olah ingin menelan dunia ini sepenuhnya. Udara di sekitar mereka bergetar, dipenuhi oleh energi yang begitu kuat hingga terasa seperti membebani setiap langkah. Naruto dan Hinata yang masih dikendalikan oleh pohon dewa berdiri di hadapannya, mata mereka bersinar tanpa emosi, mencerminkan kehampaan yang menakutkan. Sasuke yang berdiri di samping Boruto, menatap ke kejauhan di mana Itachi, yang telah dihidupkan kembali, juga bersiap untuk menyerang. Boruto, kita tidak punya banyak waktu. Kita harus menghancurkan inti pohon dewa sebelum semuanya terlambat. Boruto mengepalkan tinjunya. Aku tahu, Paman.
Tapi, jika ada cara lain untuk menyelamatkan mereka tanpa harus menghancurkan tubuh mereka, aku ingin mencobanya. Aku tidak bisa begitu saja menyerah pada ayah dan ibu. Momoshiki yang ada di dalam tubuh Boruto mendengus. Dasar bocah keras kepala. Kau pikir bisa menyelamatkan mereka begitu saja? Mereka bukan lagi manusia. Mereka hanya boneka yang dikendalikan oleh pohon dewa. Jika kau ragu, kau akan mati. Boruto mengabaikannya dan menatap ayahnya. Ayah, aku tahu kau ada di sana. Ini aku, Boruto. Jika kau masih memiliki kesadaran, tolong lawan kendali itu. Naruto tidak merespons. Dia hanya mengangkat tangan dan membentuk Rasen Shuriken yang menyala dengan energi magma. Dalam sekejap, dia melesat ke arah Boruto dengan kecepatan luar biasa. Boruto yang sudah siap langsung mengaktifkan karma dan menggunakan Godudama sebagai perisai. Bentrokan keduanya menciptakan gelombang energi yang mengguncang tanah di sekitar mereka. Di sisi lain, Sasuke bertarung sengit melawan Itachi. Setiap serangan dibalas dengan teknik yang sama kuatnya, seolah-olah mereka terperangkap dalam pertempuran tanpa akhir. Sasuke menatap mata kakaknya yang kini bersinar dengan cahaya kosong. Aku tahu ini bukan dirimu, Itachi. Kau selalu membuat pilihan sendiri, bukan dikendalikan oleh siapapun. Jika ada sisa kesadaran dalam dirimu, tunjukkan sekarang. Itachi tiba-tiba berhenti, matanya sedikit bergetar. Namun, sebelum ia bisa melakukan apapun, cabang pohon dewa tiba-tiba menyerangnya dan meresap ke dalam tubuhnya, memaksanya kembali bertarung. Boruto yang masih bertahan dari serangan Naruto mulai menyadari sesuatu. Momoshiki, kau bilang energi pohon dewa adalah elemen kayu, bukan? Kalau begitu, bisa saja ada cara untuk memutus koneksinya tanpa menghancurkan tubuh mereka. Momoshiki mendengus. Hanya ada satu cara, tapi itu akan membutuhkan semua energi yang kau miliki. Jika kau gagal, kau akan mati. Boruto menarik napas dalam-dalam. Kalau itu satu-satunya cara, aku akan mencobanya. Dengan kekuatan terakhirnya, Boruto mengumpulkan semua cakra dan karma yang ia miliki untuk menciptakan segel penghancur. Sasuke yang melihat itu segera mengerti rencananya. Jangan lakukan ini sendirian. Aku akan membantumu. Sasuke melompat ke samping Boruto dan menggabungkan cakranya ke dalam segel tersebut. Dalam sekejap, cahaya biru terang menyelimuti seluruh area, membakar akar-akar pohon dewa yang mencengkeram Naruto, Hinata, dan Itachi. Mereka berteriak keras, seolah-olah ada sesuatu yang menarik jiwa mereka kembali. Ledakan besar terjadi, mengguncang tanah dan langit. Saat debu mulai mereda, Naruto dan Hinata terjatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Itachi juga terduduk, matanya kembali ke warna aslinya. Sasuke segera menghampiri kakaknya dan mendukung tubuhnya. Boruto jatuh terduduk, napasnya terengah-engah. Aku berhasil? Naruto membuka matanya perlahan dan menatap Boruto. Boruto, kau melakukannya dengan baik. Air mata menggenang di mata Boruto. Ayah. Ibu. Aku pikir aku akan kehilangan kalian selamanya. Naruto tersenyum lemah. Terima kasih, kau telah menyelamatkan kami. Sasuke menatap Itachi yang juga tersenyum tipis. Aku tahu kau masih ada di sana, Kak. Momoshiki mendesah dalam kepala Boruto. Bocah bodoh, kau benar-benar keterlaluan. Tapi, aku mengakuinya, kau luar biasa. Dengan kehancuran pohon dewa, dunia mulai kembali seperti semula. Mereka mungkin telah mengalami pertempuran yang sulit, tetapi pada akhirnya, mereka berhasil mengembalikan orang-orang yang mereka cintai. Namun, Boruto tahu bahwa ini belum berakhir. Karena jauh di dalam kegelapan, sosok lain sedang mengamati mereka, menunggu kesempatan berikutnya untuk menyerang. Tamat.